neokolonialisme itu sendiri kalau bicara dalam konteks ini kebalikan yang tadi. Jadi memang prakteknya sama tapi bentuknya yang jadi membingkainya itu yang beda. Jadi misalnya kalau neokolonialisme indirect kolonialisme, jadi nggak langsung dan tidak lagi berbentuk kehadiran fisik dalam arti militer ataupun terang-terangan kekuatan asing itu hadir di wilayah-wilayah geografis yang memang menjadi sasar, tapi dikembangkan di dalam pola kerjasama. Teman-teman, kita sudah menghasilkan karya yang pertama, buku Keajaiban Negeri Mazhabats Indonesia dalam Catatan Dunia Islam Masa Abbasiyah, dan juga buku Kafur yang membahas tentang komunitas aromatik asal Indonesia sejak abad 7 Masehi. Nah, untuk mendapatkannya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Sulkan Institute dimanapun teman-teman berada ya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol santai kita di Arkeostory, dan kita kehadiran kembali melanjutkan sesi dengan Pak Hendrajit, pakar geopolitik dan juga Direktur Eksekutif Global Future Institute GFI, terkait bagaimana kaitannya geopolitik, sejarah, kebudayaan dan peradaban itu kemudian menjadi penting begitu. Apa kabar Pak Hen? Alhamdulillah baik Mas Tori. Okay. Senang bisa ketemu lagi nih. Beberapa bulan, mungkin 1-2 bulan lalu ya Pak ya, udah sempat ada beliau ada lawatan ke kota Solo, dan sekarang karena beliau juga ada lawatan kita lanjutkan nih Arkeostory. Nah, seperti yang mungkin sudah teman-teman ketahui, saya berikan informasi lagi. Pak Hendrajit ini telah menghasilkan beberapa karya ya, buku dan juga banyak tulisan dan pidato kebudayaan, tetapi 2 buku yang paling otoritatif, yang pertama adalah Peran Asimetris Skema Penjajahan Gaya Baru, yang juga sudah dibahas di berbagai institusi pemerintah maupun juga kampus begitu, dan buku terbarunya di tahun ini judulnya adalah Neokolonialisme Amerika Serikat di Asia. Ya. Perspektif Indonesia. Perspektif dari Indonesia. Jadi beliau bersama beberapa teman menyusun beberapa tulisan bagaimana perspektif Indonesia terhadap neokolonialisme Amerika di Asia begitu. Nah, kali ini kita sebelum berbicara tentang buku baru Pak Hendrajit yaitu Neokolonialisme di Asia, kita akan mengingatkan kembali kepada teman-teman Arkeostory di seluruh penjuru dimanapun teman-teman berada tentang kolonialisme, masa-masa kolonialisme Eropa di Indonesia yang sudah berlangsung sejak abad-abad 16 sampai dengan abad 20 begitu. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, Indonesia ini telah dijajah oleh beberapa bangsa atau beberapa negara, yaitu ada Portugis di abad ke-16, kemudian ada Inggris dan Prancis yang sempat sedikit menjajah kita di 5 sampai 6 tahun di 1800-an, kemudian ada Belanda yang juga cukup lama, dan juga Jepang. Nah, untuk sebelum kita masuk kepada pola kolonialisme, nanti bagaimana pola-pola dan strateginya, mungkin apa sih Pak bedanya kolonialisme masa lampau di masa-masa dulu dengan neokolonialisme Pak? Ya, kalau ini kan namanya kolonialisme klasik ya, kalau di dalam konsep-konsep akademik, yaitu memang pertama sifatnya langsung, dan ini yang ciri-cirinya itu adalah semacam armada dagang sebetulnya, jadi swasta, tapi uniknya kayak di Spanyol, Portugis, dan apalagi Belanda ya, itu sebagai satu kongsi dagang tapi dikasih otoritas kayak negara gitu sama kerajaan. Pertama bikin perjanjian dengan negara lain. Nah, yang kedua yang gak kalah penting, boleh bikin pasukan sendiri, militer sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini yang saya kira membuat ini penjajahannya akhirnya bersifat langsung ya.
walaupun dengan awalnya seakan-akan hanya urusan dagang, tapi juga akhirnya ke ekspansi militer juga. Nah, uniknya dari konsep ini adalah ketika misalnya sebetulnya tanpa disadari awalnya oleh mereka sendiri, itu kalau membuat dengan ekspansi model gitu, itu sebenarnya kongsi antara kelompok pedagang terus yang memang punya ambisi ekspansi geopolitik, dan ini otomatis dari kalangan militer, tapi juga kaum penjelajah. Sebenarnya lebih ke di luar yang dua ini, itu sebenarnya ada dorongan bisa keilmuan, bisa kebudayaan yang cenderung sebagai explorer, sebenarnya penjelajah. Ya. Tapi kalau disederhanakan, jadi ini kongsi antara kelompok militer yang memang ekspansionis, pedagang yang memang juga ekspansionis, cuma pendekatannya ekonomi perdagangan. Nah, tapi dia melibatkan kelompok-kelompok yang sebenarnya cinta ilmu, tapi kemudian menjadi penjajah. Contohnya nanti tanpa bermaksud mendahului ya, kayak misalnya di Inggris 5 tahun di sini, memang Raffles mewakili kelompok kombinasi ekspansi dagang dan militer. Tapi Crawford yang menjadi tangan kanan dari Raffles yang akhirnya kalau nggak salah jadi the resident Jogja ya waktu itu kan lebih keilmuan ya. Bahkan ilmu yang akhirnya menjadi History of Java yang ditulis Raffles juga banyak masukan dari Crawford sendiri. Bahkan juga ya walaupun ini bukan berarti soal jasa, tapi ini secara nggak langsung kita jadi tahu Borobudur Prambanan kan yang nemuin di era Raffles juga. Nah, itu inti dari pertanyaan Mas Tori tadi, kalau bicara apa sih yang menjadi ciri dari kolonialisme klasik gitu ya. Jadi dia sifatnya langsung dan ekspansionis, agresif, brutal gitu ya Pak. Ya, dan melibatkan kawin-mawin antara penjajah, dan ekspansionis dagang. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya secara sederhana, kemudian kan pasca berdirinya era-era negara bangsa dan juga kemerdekaan dari peradaban-peradaban di Asia Afrika Timur dan sebagainya, itu terjadi satu tren baru, yaitu banyak negara yang membebaskan diri dari cengkraman kolonialisme itu Pak, secara dalam konteks lini masa kesejarahan. Nah, kemudian ternyata diksi atau term kolonialisme itu tidak berhenti. Kemudian muncul term neokolonialisme, bahkan ada gerakan dekolonisasi seperti itu. Berarti kan masih ada begitu. Masih. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, neokolonialisme pasca era-era modern negara bangsa, bedanya dengan klasik seperti apa ya Pak? Ya, ini kalau bicara neokolonialisme kita bicara pasca kolonial ya. Jadi setelah abad 20 pasca Perang Dunia Kedua berakhir ya kan. Lalu banyak negara-negara berkembang di Asia terutama, belakangan nyusul Afrika itu termasuk Indonesia kan rata-rata akhir 40-an ya, kita 45. Filipina juga nggak jauh beda walaupun ini hadiah ya. Tapi juga kayak di Vietnam, Kamboja terutama Vietnam itu juga bergolak di sekitar itu juga, walaupun penyelesaiannya baru 54 ya, ketika akhirnya dibelah selatan dan utara dari Palestina. Nah, neokolonialisme itu sendiri kalau bicara dalam konteks ini kebalikan yang tadi. Jadi memang prakteknya sama tapi bentuknya yang jadi membingkainya itu yang beda. Jadi misalnya kalau neokolonialisme itu indirect kolonialisme, jadi nggak langsung dan tidak lagi berbentuk kehadiran fisik dalam arti militer ataupun terang-terangan kekuatan asing itu hadir di wilayah-wilayah geografis yang memang menjadi sasar, tapi dikembangkan di dalam pola kerjasama. Kalau masih dia pegang kendali, dia akan main di agenda ekonomi dan perdagangan, tapi spiritnya adalah tetap mengatur dalam arti pola model ekonominya, praktek-praktek hubungan negara dengan dunia usaha. Apalagi ini kemudian kan di balik neokolonialisme ini ada yang namanya kekuatan korporasi yang sebetulnya juga ekspansionis dalam pengertian bahwa kalau di perdagangan ekonomi, pikiran mereka ini kan kalau berdagang nggak boleh dong dibatas-batasin antar negara, itu harus di-loss katanya, bebaskan. Terus yang ngatur-ngatur nggak negara lagi, tapi kekuatan-kekuatan
keuangan, perbankan, dan tentu saja komunitas bisnis yang merupakan berbasis industri berat ya, kayak tambang batu bara, minyak, gas, segala macam itu. Nah itu yang kemudian kawin mawin sama yang memang bukan dari unit bisnis ekonomi, tapi punya ambisi geopolitik ya. Dari kalangan-kalangan ya, kalau misalnya di zaman Bush, Irak dulu, atau Afghanistan direbut, sebetulnya kayak George Bush dan Crony ya, sebetulnya kan nggak secara langsung dia kayak di korporasi, tapi dia sendiri memang punya ambisi untuk nggak mesti harus ekonomi, tapi mencaplok Iran, mencaplok Afghanistan, ada tujuan-tujuan yang nggak sekedar ekonomi gitu. Nah, tapi kan jadi nyatu. Dengan misalnya kalau Afghanistan dibalik itu Unokal yang belakangan Chevron ya, itu berkepentingan misalnya untuk Afghanistan karena nggak happy dengan Taliban yang pasca Soviet hengkang itu kan dia kuasai, tapi terus banyak tawar menawar yang membuat ribet ini kan, kalau udah ini harus ditangani oleh Amerika sendiri yang langsung jadi pusat di mana dia operasi itu bisnis akhirnya. Tapi kan momentumnya baru ketika terjadi 11 September 2001 itu aksi pengeboman di WTC dan Pentagon ya, baru gitu. Nah, Irak sama juga. Tapi kan ada Irak nggak mesti harus terkait kongsi penguasaan minyak, gas dan sebagainya. Ternyata ini juga melibatkan yang ambisi geopolitik. Mulai ada gejala namanya private army itu, tentara swasta, kontraktor militer swasta, yang rupanya itu momentum pasca terorisme WTC dan Pentagon itu menjadi wahana untuk proyek perang. Jadi bagaimana bisnis militer itu dikembangkan melalui proyek-proyek perang ya. Nah itu kayak Afghanistan, Irak dan sebagainya. Belakangan ini kayak Indo-Pasifik segala yang saya tersirat nanti di buku saya Neokolonialisme itu, ternyata dengan Indo-Pasifik kan menyatukan dagang ekonomi sama persekutuan militer tuh, kayak misalnya Quad 4 negara itu, Amerika, Australia, Jepang, India. Belakangan AUKUS lebih memperkuat lagi dengan Inggris, Australia, Amerika. Nah itu kan memang itu persekutuan militer cangkangnya, tapi rupanya ketika lihat gejala itu private army model di Irak kayak Blackwater itu mau dikembangin juga dalam. Nah ini yang saya kira membedakan, tapi hakikatnya sama Mas Tori dengan kolonialisme klasik tadi, bahwa intinya ekspansi dan sebisa mungkin menguasai secara langsung atau tidak baik ekonomi perdagangan tapi juga militer. Iya, berarti kan memang secara mudah bisa kita pahami kolonialisme klasik tuh dia langsung to the point dia ya, lebih ekspansif dan brutal, sementara tidak neokolonialisme sekarang dia mungkin lebih dibalut dengan berbagai program dan misalnya saja memang kerjasama ekonomi perdagangan, tapi terus dia mainkan lingkungan hidup, hak asasi manusia dan politik, tapi subjektif untuk kepentingan baratnya. Contohnya yang paling baru itu yang beberapa bulan yang lalu itu undang-undang anti deforestasi. Jadi itu implikasinya adalah beberapa kayak kelapa sawit sampai ke kopi segala itu, perkebunan itu kalau dia dengan dalih, wah ini kena ini pasal ini merusak hutan, dia menolak ekspor kita ke sana. Menurut hitungan tuh hampir bisa, kalau itu konsisten ya dijalankan undang-undang itu tuh yang dikeluarkan Uni Eropa itu bisa 15 miliar US dollar kita kehilangan yang selama ini itu berkurang. Nah, tapi saya lihat memang ada upaya untuk menegosiasi ulang dari pihak kita tentang kalau begitu, tapi maksud lu yang mana nih, dimaksud yang akan melanggar deforestasi ini dan Nah itu yang saya dengar, kalau ini kan pemain sentralnya kalau Uni Eropa ini selain Perancis kan Jerman. Saya dengar diarahkan ke skema kemitraan strategis Indonesia Jerman tapi itu gambaran bagaimana kalau ini kan lingkungan hidup ya, berarti yang dimainkan nih. Jadi hal-hal yang untuk alat tekan, bukan murni untuk memang sama-sama untuk
misalnya ya kalau begitu ya bagaimana ekonomi tapi jangan merusak lingkungan. Tapi ini kan sepihak gitu ya. Dalam kata, nah itu kan juga neokolonialisme itu. Nah tapi ketika itu nggak bisa atau kepepet, nah itulah pakai opsi model invasi di Afghanistan atau di Irak ya. Atau bahkan Suriah ya, sampai sekarang nggak kelar-kelar itu. Ya, mungkin kita tadi setidaknya sudah mendapatkan pemahaman yang singkat, padat, dan jelas tentang kolonialisme dan neokolonialisme, teman-teman. Nah, kalau kita lihat secara amati, memang nampaknya ada perbedaan pola atau karakter dari masing-masing kolonialisme dari berbagai bangsa Eropa yang berbeda ini. Misalnya, bagaimana ketika Portugis menjajah Asia dan khususnya Asia Tenggara juga. Begitu juga bagaimana pola Inggris, pola Prancis, pola Belanda, itu kan nampaknya punya karakter dan pola yang berbeda. Nah, bagaimana menurut Pak Hendrajit menanggapi mungkin beda karakter pola kolonialisme bangsa Eropa ini? Yang paling awal kalau Eropa masuk ini kan, ya, saya kira Mas Tori dan teman-teman di Sultan Institute sangat mendalami juga soal Portugis itu yang pertama sudah. Di luar ya Spanyol kan sayup-sayup, tapi kalau Portugis kan jelas masuk Ternate, Tidore, Maluku lah. Kalau memang kalau bicara sasaran kolonialisme mereka ya memang sumber daya alam, terutama rempah-rempah. Nah, tapi seperti yang saya bilang tadi, di dalam proses niat itu kan melibatkan yang memang ambisi geopolitik, terus ambisi penguasaan dagang di kawasan Asia Tenggara paling tidak itu. Tapi yang juga nggak kalah penting, kelompok-kelompok explorer ini ternyata juga tidak hanya dari sains ya, dari ilmu, tapi juga agama. Nah, di dalam konteks ketika mulai abad 16 masuk, itu memang sudah jauh berlalu era ketika kejayaan Ferdinand dan Isabel itu, yang ini kan dua raja meratu yang unik ini sebetulnya, karena dulu kalau lihat historisnya ini kan kawin-mawinnya itu juga unik. Jadi dua orang ini sangat memikat. Ferdinand jelas memikat banyak wanita dan begitu juga Isabel. Tapi dua-duanya ini membangkang pada orang tuanya masing-masing untuk nggak mau dijodohin dua-duanya itu. Dan itu pada perkembangannya yang chemistry itu saling tertarik tuh dua itu, akhirnya dia awalnya kawin lari betul, tapi akhirnya itu gambaran bagaimana kalau bedanya suami istri atau sekedar atau yang betul-betul soulmate. Nah, ini Ferdinand dan Isabel akhirnya jadi suami istri walaupun awalnya membangkang keluarganya masing-masing, tapi itu menjadi dua energi yang menyatu, yang kemudian menyatukan dua kekuatan dari wilayah Spanyol itu itu yang kemudian jadi kekuatan besar ya. Akhirnya yang jadi korban memang Islam sama Yahudi ya di Andalusia itu, sehingga akhirnya terusir. Tapi itu yang kemudian ini, nah ini yang membayangi ketika penerus-penerusnya ini yang kemudian mencaplok Maluku dan sebagainya itu. Selain memang ada unsur penguasaan sumber daya alam, tapi ini juga Katolik ini yang terutama menjadi itu. Nah itu memang polanya kemudian kayak war of attrition, jadi perang pemusnahan. Jadi Koponi yang memang menjadi penghalang sikat tuh. Dan dan ini yang malah lebih ekstrim dari Belanda sendiri belakangan, ya walaupun kata orang juga brutal ya, tapi ini betul-betul nggak ada. Makanya di penjajahan Spanyol di Filipina misalnya gitu, ataupun di Portugis itu betul-betul tidak memberi ruang kepada middle class untuk. Jadi pokoknya penguasa dan hamba. Nah ini dalam konteks ini emang hamba di sini pribumi. Nah itu jadi nggak ada lain, memang kemudian jadi menarik sejarah kehadiran Portugis itu ya mendapat perlawanan yang juga fisik ya. Jadi Sultan Babullah dari Semenuku ya kan, dari segala macam itu yang akhirnya menjadi itu. Nah itu yang berkembang ya, cuman dalam perkembangannya kan kemudian kalah pamor sama Inggris sama Belanda di abad berikutnya. Nah, menarik Pak, mungkin kita sedikit membahas tentang Portugis tadi. Memang di abad-abad 16 itu Portugis kan mulai melakukan ekspansi
militer dan maritim yang luar biasa begitu. Nah, Masuk ke India terus Goa segala ya. betul. Nah, pada masa itu kan memang Kesultanan Ottoman atau Daulah Alia Utsmaniyah di Turki, di Ottoman, di Istanbul itu kan menguasai Laut Tengah Mediterania, Laut Merah dan Teluk Persia. Kemudian Portugis untuk bisa merebut hegemoni Ottoman di situ, dia kan membangun jalur baru ke Afrika Selatan, Tanjung Harapan, kemudian bahkan menarik ketika abad 16 itu Portugis lebih dulu merebut ujungnya, yaitu di Malaka dan Maluku. Iya, Dan 15. ada Maluku, Malaka, Goa. Iya, Kemudian Selat Malaka ya. betul, dan kemudian pecah pertempuran Diu yang memperebutkan kawasan Teluk Persia dan juga nanti ada di daerah Laut Merah. Nah, ini kan kaitannya dengan wilayah strategis tetapi juga jalur strategis dan juga terkait juga dengan kepentingan agama ya antara Portugis dengan Ottoman yang memang berbeda agama. Kemudian juga terkait juga dengan tadi eksploitasi jalur dan juga motif ekonomi. Nah, menariknya Portugis itu untuk menghadapi Ottoman dia memutar, Pak, ya kan, memutar untuk memilih Malaka karena ketika dia bisa mengkat atau memotong Malaka maka akan lebih mudah untuk mengkondisikan Laut Merah yang pusatnya di Hijaz di Mekah dan juga di Yaman dan juga nanti di Teluk Persia. Nah, setelah dia Malaka dia kan Goa dan juga Diu. Iya. Nah, ini kan menariknya ternyata kemudian respon terhadap Portugis itu kan juga menarik, bagaimana Ottoman memberikan bantuan walaupun instruktur militer ya kepada Kesultanan Aceh untuk mempertahankan Malaka saat itu dan juga beberapa respon dari tadi Sultan Nuko, Ba'abullah, kemudian ada aliansi Kalinyamat yang juga mengirimkan beserta Pati Unus. Ya. Ini kan menjadi sebenarnya mirip dengan perang global di abad 16, Pak. Nah, itu kalau kita lihat dari yang cerita Mas Story tadi, ada satu yang seringkali luput dari perhatian, termasuk di Utsmaniyah sendiri. Yang kalau belakangan kan mereka menyadari kok tiba-tiba mulai dari abad 16 ke berikutnya itu kok kayak orang Jawa bilang merotoli ya, yang tadinya begitu menguasai Hungaria, Bosnia, keambil. Bahkan terakhir abad 19 Mesir pun diambil Inggris ya. Apa yang sesungguhnya terjadi itu, nah ini yang sering saya sebut disruption. Itu kadang-kadang bukan revolusi ya. Ada disruption, ada perubahan-perubahan yang sebetulnya kelihatannya sepele, tapi itu menjadi benih perubahan yang kalau nggak diantisipasi dia akan jadi korban. Nah, apa yang kita lihat? Nah, itu waktu Columbus tahun 1492 ya kalau nggak salah, itu kan boleh bilang hanya beberapa bulan berselang setelah Isabel dan Ferdinand merebut Andalusia. Tahun itu kemudian walaupun awalnya dia nyangka India, ternyata belakangan jadi benua Amerika. Tapi itu kemudian itu jadi disruption karena itu membuat jalur barat ke timur itu terbuka melalui jalur-jalur yang pertama maritim ya, laut itu. Nah, ini Portugis tentu saja sebagaimana juga Spanyol yang di daerah Iberia itu sangat paham itu ya. Itu yang kemudian yang Mas Story tadi jelaskan menjadi perang perebutan lokasi geografis ya. Karena memang yang dibuka oleh sadar atau tidak oleh Columbus dan kawan-kawannya itu yang membuka jalur barat timur yang tadinya itu nggak tahu harus gimana nih ya, jalan tikusnya ini kebuka justru kan. Nah, ini yang berkembang itu. Nah, cuman memang kemudian kayak Turki Utsmani merespon Portugis itu sifatnya reaktif ya. Jadi dia sendiri mereka nggak memahami ada sesuatu yang lebih fundamental ke depan itu akan merubah peta yang belakangan Turki menyadari ya kan belakangan pada rontok dengan sendirinya sampai Perang Dunia Persatu kekalahan itu sebenarnya puncaknya aja sebetulnya itu. Nah, ini yang kemudian tapi yang dari Eropa, Inggris itu sangat, karena memang selain kajian orientalisnya yang perintis ya dalam studi ketimuran, itu cepat tanggap ketika melihat itu, bahkan akhirnya mereka yang memanfaatkan ketimbang misalnya Spanyol sendiri atau Portugis. Malah setelah itu kan Inggris
Prancis sama siapa Belanda itu membuat akhirnya malah kalah pamor akhirnya ya Portugis dan Spanyol. Padahal Spanyol kalau dilihat sosok Columbus ini kan justru mereka itu begini. Tapi itu dialektika kalau itu sudah menyangkut itu. Tapi intinya itu gara-gara itu yang kebuka itu. Nah itu kemudian bukan hanya di aspek memberi ruang kepada terbukanya itu, tapi kan kemudian orang-orang yang berjiwa cinta ilmu misalnya. Nah itu kayak termasuk kayak Charles Darwin kan yang Beagle itu kan kalau nggak salah 5 tahun itu dia keliling itu. Itu kan bagian dari komunitas ilmu ya. Tapi itu kan penjelajah inti ya. Nah ini memang awal-awalnya ini, tapi kan kemudian terus masuklah selain explorer ya penjajah sama misionaris dalam konteks agama yang waktu itu memang masih kuat ya, karena Spanyol dan Portugis di Iberia ini boleh dibilang menganggap dirinya ini selain ekonomi perdagangan juga sekaligus ingin ekspansionis ke pengaruh agama juga. Nah ini yang akhirnya menjadi ini lah. Cuman perkembangannya kan Inggris Belanda yang kemudian lebih ngambil alih, yang tekanannya memang lebih di ekonomi perdagangan dan militer. Nah mungkin setelah Portugis Pak, kita mungkin masuk kepada membahas Inggris Pak. Nah kan Inggris ini kan cukup berbeda dengan bangsa Eropa yang menjajah lainnya. Jika Portugis Belanda itu pengaruhnya itu mulai pudar, Inggris ini kan bahkan sampai era nation state setelah Perang Dunia Kedua masih sampai sekarang punya pengaruh dengan Commonwealth Nation-nya, negara persemakmurannya. Ex-jajahannya. Itu kan bahkan ketika kemarin kita lihat ketika Raja Charles mengunjungi Australia itu perilakunya juga masih seperti ex-jajahan. Nah, begitu juga jika kita melihat bagaimana peran Inggris di dunia sekarang dalam konteks di Timur Tengah, khususnya di Palestina, bagaimana dia menyerahkan itu ke Israel, kemudian bagaimana perang India dengan Inggris sampai sekarang terkait kebudayaan maupun tarik menariknya. Begitu juga ketika kasus di Cina ya, di Hong Kong kemarin di sesi Archaeostory sebelumnya Pak Hen menyebut Inggris itu menguasai pelabuhan-pelabuhan di selatan Cina. Dia tidak menguasai daratannya tetapi pesisirnya. Nah, sampai sekarang Inggris masih punya cengkeraman walaupun halus. Ini kan cukup berbeda dengan penjajah lain yang dia sudah kalah dan selesai. Nah, apa kira-kira watak dan karakter Inggris ini Pak yang menyebabkan pengaruh dan cengkeraman penjajahan mereka itu sampai sekarang masih dirasakan bahkan di ex-jajahannya? Wawasan sejarah dari para ilmuwan Inggris itu yang disadari betul asetnya oleh pihak penguasa yang pada dasarnya ambisinya geopolitik ya, ekspansi. Nah itu yang Inggris itu pandai merekrut orang-orang yang talentanya memang sebetulnya talenta yang memang misalnya dia suka sejarah ya, memang panggilannya itu. Jadi nah itu yang kemudian dipanggil untuk memberi masukan. Nah dan kebanyakan yang diambil kan selain yang memang punya wawasan sejarah, yang memang fokusnya itu studi ketimuran, orientalisme itu. Nah orientalisme ini memang rintisannya itu Inggris ya. Kayak Belanda yang kemudian terkenal dengan Snokogrone-nya itu kan belakangan ya, tapi yang generasi awal makanya ketika Raffles yang sebetulnya jabatannya Letnan Gubernur Jenderal bukan Gubernur Jenderal ya. Karena yang Gubernur Jenderal kan yang di India itu di Calcutta. Lord Minto itu. Nah, ini sebetulnya kan asistennya. Nah, itu yang jadi Letnan Gubernur atau Wakil Gubernur yang di Jawa sejak 1811 itu. Nah, itu kan dia bawa itu yang namanya Crawford itu kan. Yang itu memang pada dasarnya passionnya di ilmu, cuman karena terintegrasi dalam skema ekspansi perluasan wilayah jajahan, ini menjadi melayani kepentingan itu. Nah ini yang membuat Inggris itu di dalam pola penjajahannya agak berbeda dengan gaya kasar dari Spanyol dan Portugis, tapi
prinsip dasarnya itu kalau menaklukkan musuh itu bukan menghancurkan, memahami. Nah, itu bahaya itu gitu. Ini beda karakter Inggris ini. Bukan jangan kau hancurkan, tapi pahami. Nah, dari pemahaman itulah cara melumpuhkannya tahu. Nah, itu yang kemudian dari tadi ngobrol sama Mas Tori juga, kalau misalnya di India dia nggak melakukan adu domba atau menyikat Hindu atau Islam, tapi dia mengkondisikan yang itu terbukti bom waktunya kan waktu pecah India Pakistan itu. Betul. Nah, itu kan udah dibangun dari abad 18-19 itu ya. Memang kemudian ketika saatnya harus nggak terelakkan harus penjajahan, ya Inggris bisa bilang ya apa boleh buat, mereka kan nggak bisa ini. Gandhi yang katanya tokoh ini nyatanya nggak bisa juga menarik Muhammad Ali Jinnah gitu. Apa boleh buat, Pakistan India yang tadinya satu di split kan. Nah itu cara Inggris itu soft powernya begitu. Nah di Timur Tengah sama juga. Di satu sisi waktu Perang Dunia Pertama menghadapi Turki ya, suku-suku Arab disatukan melalui sosok yang kebetulan kombinasi antara paham wawasan sejarah tapi juga ahli arkeologi purbakala Arab yang namanya Thomas Edward Lawrence, doktor dia itu. Lawrence of Arabia. Tapi kenapa dia bisa cawe-cawe di situ? Itu yang menarik karena ketika komandan intel Jenderal Allenby kalau nggak salah di Mesir itu perlu kepada siapa nih orang yang Inggris tapi bukan di militer tapi yang paham dunia Arab. Kebetulan Profesor Haggard namanya itu mentornya Lawrence nih waktu di Oxford dulu kan. Akhirnya bilang, oh ada dulu mahasiswa saya, nanti saya ketemu itu. Wah, dia memang sudah menyatu di dunia Arab, pakaiannya pun Arab. Nah itu akhirnya itu yang akhirnya yang bisa menyatukan melalui yang namanya Syarif Hussein bin Ali, punya anak namanya Abdullah, Faisal dan yang Yordan Alia. Nah itu yang akhirnya ketika Pak menang melawan Turki itu kan minta jatah mereka. Akhirnya dapat yang sekarang namanya Irak sama Yordan, dulu namanya Transyordan karena Palestina masih menyatu ya dengan itu. Nah udah, tapi di sisi lain dia juga membina melalui beberapa termasuk yang akhirnya jadi pengkhianat di intelijen Inggris nyebrang ke Soviet itu bapaknya Kim Philby, namanya Philip Philby kalau nggak salah, Philip Kirby. Kalau anaknya kan Kim Philby itu. Nah itu dan beberapa ininya itu membina Ibnu Saud yang sekarang Arab Saudi dan daerah Teluk gitu yang Kuwait, Bahrain, Uni Emirat sama ya termasuk ini juga Uni Bahrain sama Oman. Nah itu kemudian dari kerjasama Teluk ini sayap lain yang si Edward Loren nggak ikut-ikut dan nggak tahu ini, tapi itu yang akhirnya dia akhirnya nggak menyadu domba tapi dia punya dua sayap. Dia punya beberapa rencana dari konsep kerangka. Nah, itu yang akhirnya pasca penjajahan pun dia tetap pegang kendali. Walaupun belakangan Amerika yang estafet ya, tapi itu sudah perkara lain lah kali. Iya, sudah dari Pax Britannica ke Amerika. Tetapi memang benar. Jadi pesannya adalah Inggris ini dia tidak menghancurkan tapi mencoba memahami dan juga menjajah dengan menggunakan sains juga ya. Dia tidak terlalu agresif tetapi dia sangat halus. Bahkan Raffles itu walaupun memang dia akhirnya banyak di birokrasi dan agen pemerintah lah ya, tapi jangan lupa dia ini juga dibina oleh apa yang disebut komunitas-komunitas di Inggris itu ya, kalau nggak salah kayak semacam British Society atau apa gitu ya, yang kebanyakan Royal Society itu dia secara langsung terbina di situ juga. Ya kebetulan nih orang unik memang. Satu sisi kalau lihat karirnya kan jadi awalnya cleric terus juru tulis segala macam itu. Tapi dia ada passion di keilmuan, tapi dia kayaknya juga nggak betah terlalu ilmuwan karir dosen apa ya. Jadi ada kombinasi yang unik. Satu sisi dia di pemerintahan tapi passion keilmuan itu tinggi ya, terlepas itu banyak yang bilang History of Java juga nggak sepenuhnya dia yang nulis ya, banyak ini. Tapi kan pikirannya dia itu jadi kayak macam gitu. Nah, tapi akibatnya yang nggak ini ya akhirnya banyak yang khasanah
budaya kita yang diangkut ke Inggris juga, apa yang belakangan ini waktu itu makanya menarik waktu Prabowo sama Sultan Habis 10 ketemu setelah Pilpres itu kan, kalau bisanya adanya Inggris ini kembali inilah barang-barang yang khususnya dia menarik disebutnya di ketika Inggris kepada Sultan HB2 yang ini kan kakeknya Pangeran Diponegoro ya. Tapi itu gambaran memang Inggris itu kombinasi nggak sepenuhnya cara-cara hard power, tapi juga soft power yang bukan hanya ilmu karena kebudayaan juga dimainkan itu. Dan efeknya lebih berbahaya juga karena dia mengangkut harta karun kebudayaannya sampai sekarang sulit dikembalikan itu. Iya, makanya ini menjadi hal tantangan tersendiri ya. Iya. Nah tadi kita udah bicara Inggris ya. Kemudian yang menarik mungkin setelah Inggris Prancis Pak. Kan Pak Hen juga cukup paham lah bagaimana tadi di Indochina, di Vietnam, Laos, Kamboja, kemudian ketika Prancis pernah menjajah kita melalui Daendels kalau tidak salah Pak ya. Daendels. Nah, itu yang bahkan memori sejarahnya itu sangat teringat juga di masyarakat kita, jalan Daendels, benteng-benteng Prancis, bahkan rencana untuk memindah ibu kota ke Jonggol. Ini kan apa namanya berarti Prancis ini dan juga pengaruh Prancis kalau kita lihat di era sekarang ketika genjatan senjata Israel Hizbullah Lebanon ini juga masih ada di Afrika Utara, pengaruh Prancis juga masih kuat. Iya. Nah, beda karakter Prancis ini kalau Pak Hen melihat seperti apa Pak? Ya mungkin paling mudah melalui sosok dan operasi politiknya Daendels sendiri. Itu kan dibanding gubernur jenderal yang lain itu kelihatan betul cara ininya memang apa ya itu tadi brutal ya. Apa namanya dengan ya memang itu anyar panarukan segala itu kan tanam paksa segala itu kan Daendels memang ya itu memang ciri Prancis yang kebetulan aja nyelip di resminya tetap Belanda tapi kan ada waktu itu kan masih dikuasai Napoleon ya di negeri Belanda itu bahkan kalau nggak salah yang diutus jadi kaisar Prancis malah adiknya sendiri kalau nggak salah kan itu gambaran memang ya seperti juga ini agak beda dengan Inggris. Jadi dia memang mengabaikan betul cara-cara soft power itu. Dia anggap itu kelemahan. Terus kedua itu juga gambaran ketidakpercayaan diri Prancis sendiri yang memang miskin imajinasi. Nggak kayak orang Inggris tadi ya, yang kadang-kadang memanfaatkan orang-orang yang memang passion di ilmu jadi yang direkrut itu orang-orang yang punya pikiran-pikiran terobosan nih. Prancis itu ya tergambar memang bukan hanya dalam konteks Daendels yang sifatnya nggak langsung ya karena tetap melalui bingkai Belanda tapi yang udah jelas telanjangnya di Vietnam bagaimana kelihatan sejarah kalau kita pelajari penaklukan raja-raja di Vietnam segala yang step by step itu semuanya militer cara-cara militer. Jadi cara strategi militer penaklukan ini kalau nggak adu domba juga kelihatan nggak kayak Inggris itu betul-betul ini kalau ini yang bahaya ya udah terang-terangan belain itu. Iya. Itu di belakangnya bukan belakang layar lagi ya. Akhirnya tumbang lagi, tapi kan terus konsesi gitu. Nah ini yang saya kira berkembang juga di belakangan di Kamboja ini bahkan ya di negara-negara yang kita kenal Maghribi Tunis ya kan, Maroko segala macam itu gambaran dari sifatnya itu. Nah implikasinya apa? Tidak ada satu kelompok tengah yang kritis yang terdidik ya. Kejangan kan kritis yang kemudian kelompok terdidik itu tidak muncul di dalam konteks ini di dalam skim kayak model Belanda belakangan itu ada politik etis itu kan walaupun tuh niatnya tetap membangun agen-agen yang pro atau loyal ke Belanda tapi kan diberi pendidikan sekolah ada yang dokter ada yang insinyur ini insinyur itu ada yang sarjana hukum ya. Nah, tapi di Prancis itu betul-betul disumbat itu yang. Nah akhirnya jadi cuman rezim Prancis ya memang pakai bonekanya raja-raja lokal dengan rakyat kebanyakan ordinary people. Jadi memang Prancis ini modelnya militeristik lah Pak ya. Militeristik. Jadi tidak memungkinkan ada kelompok
berpendidikan, tidak ada kelompok borjuis walaupun kecil ya. Kayak kalau India kan dia bikin karena dia sifatnya pelan soft power, dia karena dia udah mikir jangka panjangnya, kalau satu saat apa boleh buat lepas, dia udah memasang orang-orang yang loyal atau paling nggak pola pikirnya sama ya. Nah, walaupun meleset juga ketika menyangkut kasus Nehru sama Mahatma Gandhi ya, tapi intinya tuh dia kenapa bisa sekolah kayak Gandhi, kayak Nehru, jadi lawyer segala macam, karena orang tuanya atau kakeknya memang pengusaha yang memang dibangun oleh Inggris untuk supaya punya kemampuan membeli barang-barang yang diekspor oleh Inggris ke India. Karena penjajahan dalam konsep mereka pada akhirnya bukan kayak di Belanda, jadi untuk supaya jarah bahan mentahnya diolah ke dalam industri yang Inggris lebih maju dibanding Belanda, apalagi Spanyol dan Portugis. Nah, barang-barang itu dijual lagi ke India. Nah, tapi kan harus ada yang beli dari orang lain. Itu dia bangunlah middle class. Selain untuk bisa beli barang-barang atau produk Inggris, tapi juga bisa kemudian orang-orangnya karena merasa kagum atau ini kepada Inggris, ya jadi orang Inggris yang tapi India gitu kan. Nah, itu yang berkembang seperti itu. Nah, cuman meleset karena kemudian selain memang dalam kasus Gandhi dan Nehru kemudian malah melawan, tapi Gandhi paham watak Inggris yang dasarnya bahan bakar penjajahan itu kalau dia bisa ngekspor barangnya ke itu, dia bangunlah kontra skemanya, Swadesi, kita harus pakai baju kain India sendiri, rontok lah dia. Garam juga di kontra ya, waktu itu ada undang-undang kita harus tetap produksi garam ya. Kalau mereka kan melarang gitu kan, hanya yang buat Inggris saja. Itu yang akhirnya rontok. Nah, tapi itulah cara Inggris, bukan berarti terus ya hilang, kan memang itu udah pola dia gitu. Nah, tapi kembali ke Prancis nggak ada tuh pikiran yang itu. Nah, itu memang sebetulnya akhirnya memudahkan juga perlawanan jadi solid. Makanya kayak Vietnam akhirnya bukannya Prancis, belakangan Amerika juga salah baca kan, keusir juga. Bedanya kalau Prancis di tahun 1954 dari Vietnam terusir, tapi karena terus dibelah selatan utara, Amerika dan sekutu mendukung selatan, toh akhirnya terusir juga karena dia lupa yang dilawan bukan komunis, gerakan perlawanan nasionalnya sudah kumulatif, melihat pokoknya apapun ini asing ini, pokoknya kalau dia komunis, tapi kalau dia itu di mata mereka nasionalis gitu, akhirnya mau nggak mau rontok. Dia yang salah baca pihak Barat akhirnya, ternyata tadinya kan komunis dalihnya gitu. Makanya lucu nih kalau belakangan yang aktual ya soal Korea Selatan ini, katanya martial law, hukum darurat militer karena menghadapi komunis. Wah, ini model apa? Kita beberapa waktu belakangan diingatkan oleh banyak kasus-kasus sejarah karena memang dunia sedang brewing, sedang mendidih lah dengan itu. Nah, berbeda dengan Prancis, Pak, Belanda ini kan disebut cukup lama menjajah Asia Tenggara, khususnya Indonesia ini, Pak. Mulai dari model VOC di abad-abad 17 awal, kemudian di 1800 baru kerajaan negeri Belanda yang berbasis agama melanjutkan penjajahan itu. Nah, karakter dan pola Belanda ini kan, Belanda juga tidak terlalu punya banyak negara koloni dibanding Inggris pun. Ini dia negara yang sebenarnya kecil tapi bisa juga cukup lama menjajah Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Ini pola dan karakter wataknya seperti apa, Pak, Belanda bertahan? Iya, kalau lihat misi utamanya kan memang agak beda dengan Inggris. Kalau Inggris karena udah maju industrinya, baru jajah atau bersamaan lah ya, antara menjajah, perkembangan dengan mesin uap segala itu menghasilkan kelompok-kelompok pengusaha berbasis industri ya, produsen itu. Nah, jadi dia misinya menjajah untuk supaya bisa dijual dan dibeli produk-produknya, karena di sana sudah overproduction di negaranya gitu. Nah, jadi itu kalau di Belanda kan masih baru itu dalam sebagian kondisi. Jadi tujuannya apa? Menjarah bahan mentah aja. Bahan mentah untuk apa ya, dijual ke negara-negara industri ya, termasuk Inggris yang kira-kira itu punya daya nilai lebih buat mereka. Jadi
nggak ada kepentingan untuk kayak Inggris membangun purchasing power atau daya beli di masyarakat. Jadi akhirnya semua kelas dimiskinkan dan tidak dididik gitu. Cuman itu eksploitasi itu sedemikian rupa dahsyatnya sampai ada kejadian, tapi ini kejadian yang sebenarnya kebetulan, tapi ini belakangan jadi benih. Mungkin Mas Tori ingat tapi yang namanya Multatuli ya. Iya, Multatuli. Apa Douwesteker, tapi bukan yang belakangan yang masih aktifnya kan. Itu apa residen di asisten residen di Lebak, Banten. Nah, rupanya itu yang kemudian dia entah, walaupun ini kontroversi, ada yang bilang dia sebetulnya bukan karena kesadaran itu tapi sakit hati atau apa. Tapi intinya dia bikin buku yang revolusioner itu tanpa disadari, benih-benih perubahan mindset di Belanda sendiri pada akhirnya, yaitu apa? Ketika Max Havelaar itu. Jadi memang cerita tentang, kalau dilihat saya sebagai nasionalis sebenarnya agak memalukan itu, menyudutkan misalnya bupati, seakan-akan dia aja yang eksploitatif, padahal dia lupa bosnya itu yang pasang dia asisten residen itu yang justru penyebab. Tapi yang disalahin kan ya. Tapi lepas soal itu, fenomen ketelanjangan penjajahan Belanda itu jadi tersingkap menjadi, nah itu yang dibaca kalangan, termasuk kalangan liberal di Belanda. Wah bahaya ini katanya, kalau cara kayak gini eksploitasi ya bisa jadi ya kayak Prancis juga, atau kayak Portugis, job Spanyol di Filipina misalnya. Jadi ada upaya korektif lah kalau gitu. Lagi kita kan udah dapat jarahan banyak ini, mau di sekolahin gini. Nah cuman itu pun setengah hati. Oke, tapi anak-anak bupati lah, atau Anak-anak yang sudah mereka konsumsi. ya yang pada dasarnya bupati Wedana itu kan rupanya yang direkrut jadi itu kan, walaupun itu pejabat birokrasi Belanda ya, tapi itu kan kebanyakan dari anak-anak keraton ya kan. Nah, dipikir itu kalau di sekolah ya udah aman lah ya. Kayak Hussein Jayadiningrat atau Ahmad Jayadiningrat atau banyak beberapa kalangan lain. Tapi dia lupa itu juga menciptakan hal-hal yang nggak diduga mereka. Muncullah Hatta, Safir, Soekarno yang ogah kerja justru karena terdidik. Jadi pikir ngapain ini lagian, terus terbuka matanya kan bahwa di balik penjajahan ini ada skema kapitalisme, malah makin komplikasi. Tapi itu akhirnya menjadi muncullah kelompok gerakan yang justru didikan Belanda. Tapi ini hal yang kemudian terjadi ini bukan karena dia kemauan ya, tapi karena ada situasi yang nggak diduga dari Max Havelaar yang sebetulnya awalnya itu persoalan pribadi, tapi mencuat melalui kasus Banten ini jadi menyingkap, wah kok cara kayak gini, ada orang Belandanya juga yang ketakutan kan. Karena masih sisi mereka memang ingin juga tetap jajahan, tapi caranya kayaknya udah nggak bener ini. Tapi jadinya penuh komplikasi tuh buat ya akhirnya benih-benih kemerdekaan atau perkondisian itu terjadi, walaupun itu baru setelah era Jepang ya. Berarti kan polanya memang di awal Belanda itu memang untuk bahan mentah dimiskinkan, dihancurkan sedemikian rupa, tidak peduli. Setelah mereka mendapatkan perlawanan dengan perang Jawa ya, perang Aceh, perang di berbagai wilayah yang merugikan mereka mulai berpikir merubah menjadi strategi yang juga melakukan pendidikan kelas elit lah, buat kalangan kita biar bisa lebih mereka kontrol. Walaupun awalnya birokrasi elit ya, tapi akhirnya menciptakan elit intelektual juga. Nah kalau udah elit intelektual udah satu langkah ke politik gitu. Betul. Dan akhirnya memang terjadi. Elit intelektual nih mau nggak mau politik ya. Akhirnya ke politik. Nah setelah kita rangkum tadi, kita tidak membahas Jepang dulu ya, karena tadi kita bangsa Eropa. Setelah kita rangkum tadi kan Pak, poinnya adalah kemudian setelah Perang Dunia Kedua memang beralih ke era negara bangsa. Kemudian terjadi tumbuhnya kesadaran untuk merdeka dari jajahan, yang juga kemudian momentum itu di Asia Afrika di Bandung yang dideklarasikan oleh Soekarno di Bandung, yang juga kemudian menginspirasi banyak negara-negara Asia Afrika untuk memerdekakan dirinya begitu Pak. Nah akan tetapi kemudian proses dekolonisasi, pikiran yang terjajah, mentalitas bangsa yang terjajah, ini kan masih menjadi PR besar di negara-negara bekas kolonial. Nah menurut Pak Hendrajit, apa yang harus dilakukan atau bagaimana kita untuk menghapus atau menghilangkan tadi Pak pikiran yang terjajah, mentalitas terjajah, agar
bangsa kita Indonesia maupun saudara-saudara kita di Asia maupun di Afrika ini bisa benar-benar melepas secara pikiran dan juga secara statecraft pengelolaan negara. Itu yang paling pokok memang adalah kenapa itu kembali ke kenapa bisa langgeng penjajahan itu, baik yang klasik maupun yang neokolonialisme. Itu adalah ketika kawin-mawin antara kapitalis borjuis yang sifatnya komprador, jadi bukan karena murni kaum borjuis yang bangun dari UMKM atau dari masyarakat, tapi dibentuk oleh satu rezim penguasa dengan penguasa itu sendiri yang juga dua-duanya monopolistik. Yang satu monopolistik di ekonomi kelompok mereka aja. Nah, yang pengusaha tentu saja yang berpolitik ya tentunya yang tidak ada persaingan, jabarannya di oligarki. Nah, tapi ini kan bentuk dari feodalisme dan kapitalis borjuis, kapitalis monopolistik gitu. Nah, itu menyatu. Ya itu sebenarnya penjajahan Belanda sampai berakhir kemerdekaan itu sebenarnya di dua itu. Nah, cuman secara nggak sadar walaupun nggak sengaja datangnya Jepang itu kayak angin puyuh kan, yang tadinya tuh kokoh, tapi ini anginnya dahsyat. Akhirnya yang kekokoh itu rontok juga tuh rumah, walaupun itu bukan desain ya, tapi ini ya kita diuntungkan setelah itu konsolidasi bisa merebut kemerdekaan gitu. Nah, ini yang saya kira, tapi di era kemerdekaan feodalisme gaya baru itu malah langgeng. Nah, itu yang main bedanya Cina ketika Mao Zedong berkuasa, memang awalnya itu kan karena membersihkan pesaing di internal Partai Komunis, dia tanpa sadar melakukan defeodalisasi, kayak kelas menengah intelektual tapi yang kritis, yang buat dia bahagia dengan alasan revolusi kebudayaan harus ke desa, harus kerja, dipaksa kerja, paksa kasar ya, kayak kerja. Tapi itu kan mindsetnya jadi tanpa disadari mental yang tadinya bangga dengan kelas menengahnya atau darah birunya itu rontok di situ, tergerus. Nah, sehingga ketika Deng Xiaoping melakukan revolusi yang sebenarnya secara lebih tertata, udah dimudahkan itu, feodalisme udah hilang. Itu makanya kemudian walaupun sekarang komunisme yang tetap masih, rekrutmennya itu nggak ada yang KKN, meritokrasi. Jadi bukan spoil system, tapi merit system. Jadi ya harus kompetensi, harus ideologinya memang nomor satu. Tapi begitu dilihat apa nih keahlian dia, nggak boleh sembarangan gitu. Nah, kalau di kita kan yang terbangun itu koncoisme, yang merupakan jadi nepotisme. Akhirnya kalau udah nepotisme kan kolusi korupsi ya buahnya itu yang dilahirkan dari itu. Nah, itu yang akhirnya ini ingin melanggengkan itu, dia merasa dirinya server padahal hotspot ya, kalau ibarat di komputer ini. Sementara yang servernya penjajah yang asing itu dimudahkan gitu untuk. Nah, itu yang saya kira kalau itu ya harus didekonstruksi tatanan sosial itu ya. Jadi memang menurut bagaimanapun peradaban yang maju itu tetap pasti dia menjalankan meritokrasi ya Pak ya, merit system kemudian itu. Yang memang ketika feodalisme udah hilang gitu. Iya, kayak misalnya di era-era mana Kubilai Khan maupun Cina juga mereka sangat terbuka terhadap siapapun pejabat, mau dari berbagai macam agama jika dia kompeten gitu. Begitu juga kalau kita lihat sekarang PKC di Cina juga meritokrasinya juga dijaga. Itu terjadi asing, walaupun ini mau nggak mau harus berhitung, dan mau nggak mau win-win solution ya. Tapi kalau ini kan dia sendiri, karena tinggal dorong aja ambisi-ambisi kroni-kroni lokal ini, seakan-akan pihak asing nggak ada urusan ya itu, padahal itu dia diuntungkan jadinya. Nah Pak, terakhir Pak, ini kan kita sudah banyak obrol tentang pola kolonialisme bangsa Eropa di Asia, khususnya di Indonesia. Nah, menyinggung sedikit buku Pak Hen tentang neokolonialisme di Asia, perspektif Indonesia. Mungkin saya ingin komentar Pak Hendrajit terhadap pola model neokolonialisme Amerika, tetapi ini dari sisi tadi kita elit intelektual Pak, intelektual atau scholarship atau kesarjanaan ini kan ternyata penting setelah kita banyak diskusi dari mulai model Inggris, Prancis, Portugis dan lain-lain tadi.
kalau kita lihat Amerika Serikat itu kan bagaimana dia mengkondisikan model scholarship kesarjanaan yang dia didik, itu kan ada perubahan pattern atau pola. Misalnya di tahun 50-60-an dia fokus pada peneliti sosial, kemudian militer dan ekonom. Betul. Kemudian di awal itu bertahan di Orde Baru. Kemudian di awal-awal era reformasi dia mulai fokus pada pemberdayaan NGO dan religius pluralisme, interfaith dan lain-lain. Dan kemudian berubah lagi dengan pattern pola lingkungan hidup, aktivisme lingkungan, sosial dan juga sosiopreneurship. Nah kalau kita lihat ini kan mereka setiap masa itu punya beda tujuan, Pak. Nah modelnya kalau menurut Pak Hen menanggapi model pembentukan elit intelektual oleh server para kolonial, para server. Ini seperti apa? Ya intinya itu agensi-agensi yang dibangun adalah untuk mencegah kalau satu negara berkembang maju, model India atau belakangan juga India, Cina dan sebagainya itu, mereka tetap bisa klaim itu kan bisa begitu karena model kita. Itu berarti kan liberalisme, individualisme, dan kemudian kalau dijabarkan dalam konteks ekonominya ya pengaruh pasar itu yang benar, bukan negara. Jadi karena ini ekonomi perdagangan sudah borderless nation, sudah melampaui batas geografis daerah, otomatis dia harus dikembangkan ke dalam bukan lagi negara yang harus mengatur-atur, tapi swasta ya. Dalam hal ini tentunya korporasi itu tadi yang sebetulnya sudah siap dengan skim-skim ekspansionisme melalui jalur ekonomi perdagangan. Nah itu biasanya di backup sebagai satpamnya oleh kekuatan militer yang selain dia instrumen kelompok ini, tapi juga mereka sendiri memanfaatkan buat proyek-proyek terang baik terbatas, apalagi kalau kayak model Irak dan Afghanistan, yaitu memberi ruang fasilitas keuntungan bisnis buat perusahaan-perusahaan kontraktor militer swasta ini gitu. Nah ini yang terbangun, dan ini diharapkan agensi lokal ini yang justru ini terutama di aspek itu tadi udah nggak zamannya lagi negara itu berperan, itu semua itu kalau nggak lembaga keuangan internasional ya korporasi itu sendiri gitu yang dominan, kira-kira gitu. Nah mungkin terakhir Pak, pesan Pak Hendrajit buat teman-teman sahabat Archaeostory Sultan Institute. Kita kan sedang menghadapi satu masa di tahun-tahun ke depan ini adalah masa mulai banyak gejolak politik global ya Pak ya. Mulai di front di Eropa Timur, front di Mediterania di Timur Tengah, di Palestina, di Bilad al-Syam atau negeri Syam, kemudian di daerah Laut Merah di Yaman, kemudian ada sedang mendidih di Asia Timur, brewing, kemudian mungkin juga mulai ada cekcok kecil di LCS dan sebagainya. Nah, apa pesan Pak Hendrajit untuk generasi muda ke depan untuk menghadapi tantangan bangsa kita ke depan agar mereka mempersiapkan diri ini? Apa saja Pak kira-kira pesan Pak Hendrajit? Ya kalau generasi sekarang sebenarnya kan udah diuntungkan dengan penguasaan digitalisasi dan jaringan data yang berkecepatan tinggi, yang sebetulnya itu modalitas. Yang kelemahan generasi muda sekarang adalah kurang rangka pemikiran dan wawasan bagaimana teknologi ini yang pesat ini bukan menjadi kita yang larut atau diperbudak ya, tapi justru menjadi alat kepentingan nasional kita. Nah di dalam konteks ini perlu memang wawasan geopolitik untuk dalam skim soft power bela negara. Jadi bela negara yang sifatnya soft power itu memang harus dari segi geopolitik, yang supaya kita mengenali karakteristik fisik lingkungan kita sendiri kayak pegunungan, maritim, dan pertanian. Itu juga sebetulnya aset asal kita kenali kondisi, karena itu juga membentuk watak masyarakatnya juga. Dan yang kedua adalah lokasi geografis, itu juga aset kita.
misalnya Pulau Sabang itu, Pelabuhan Sabang kalau dikembangkan itu bukan hanya ekonomi perdagangan, tapi itu bisa mencekek Singapura. Dan itu kan hal-hal itu harus tetap abadi itu di saat perkembangan teknologi. Nah yang ketiga, pemetaan sumber daya alam sendiri masing-masing daerah harus kuasai, dan yang nggak kalah penting terkait era digital dan jaringan data berkecepatan tinggi itu adalah, dan internet adalah orang-orang yang mampu menguasai pengembangan dari lokasi-lokasi geografis itu sendiri sebagai aset ya, untuk melihat kayak buktinya Cina itu bisa mengembangkan jalur sutra, walaupun nanti kalau ngobrol sama Bang Abu Bakar itu kan ternyata sebenarnya keramik gitu sendiri, tapi ya itulah branding Cina cerdas ya, untuk imajinatif, udah jalur sutra aja. Nah, itu kan aset ya gitu. Nah ini yang saya kira generasi milenial Z maupun Y ini juga harus melihat pentingnya aspek-aspek wawasan kebangsaan itu. Nah sumber daya manusia pada akhirnya juga penting, karena terkait digital ini sumber daya manusia itu perlu dipetakan juga, karena ini menyangkut karakteristik orang Sumatera Barat yang sering merantau, senang keluar dari daerahnya. Itu bukan sekedar desakan karena di sana dulu matrilineal ya, perempuan lebih dominan sehingga laki harus ini, tapi itu hikmahnya juga orang-orang Sumatera Barat jadi penuh jiwa petualangan ya, jiwa jelajah gitu, kuat. Nah itu kan karakteristik kayak gitu tuh penting untuk direkrut ke posisi-posisi yang memang sesuai jiwa itu. Nah, tapi kayak di pertanian ya emang negatifnya jadi suka kelangenan kan, nyantai itu tadi kayak di Solo baru jam 5 tuh. Kalau di Jakarta kok udah jam 9 itu pengaruh atmosfer, karena di sini serba nyantai tapi sisi lain untuk menciptakan orang-orang yang penuh waspada atau hati-hati itu kan penuh perhitungan, itu biasanya game basis pertanian yang harus dominan. Nah, sebaliknya maritim ya itu yang penuh risiko, berani cari hal-hal baru itu bisa disesuaikan. Nah ini kan semua di milenial ini harus dibangun ke arah itu tadi, selain mendayagunakan pesatnya teknologi informasi. Iya. Wah sangat luar biasa teman-teman sahabat Arkeostory, pesan beliau padat, jelas, jadi nanti dirangkum dan ini sendiri oleh teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin menyimak pikiran dan gagasan Pak Hen juga dan mau membeli buku Perang Asimetris, Skema Penjajahan Baru, Gaya Baru, dan juga buku baru Pak Hen, Neokolonialisme Amerika Serikat di Asia, Perspektif Indonesia, bisa cek di website globalreview.com, atau juga yang ingin berdialog dengan Pak Hen bisa berdialog dengan di Facebook Pak Hendrajit yang juga cukup aktif di situ. Nanti mungkin bisa pesan bukunya atau ingin ngontak beliau bisa di sana. Mungkin itu dulu Pak ya podcast Arkeostory kali ini. Sampai jumpa di sesi Arkeostory selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman. Waalaikumsalam.